Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Muhammad Ja'far Shadiq MSHI MH beserta teman-teman yang saya sayangi. Kembali lagi bersama saya Ahmad Saifuddin. Kali ini saya akan membahas tentang beberapa teori etika. Langsung saja. Pengertian etika. Apa sih etika itu? Menurut Edi Suryanto 2017, etika adalah refleksi kritis, metodis, dan sistematis tentang tingkah laku manusia sejauh berkaitan dengan norma-norma atau tingkah laku manusia dari sudut pandang baik dan buruk atau sebagai sudut pandang khas etika. Etika secara bahasa, secara etimologi, berasal dari kata ethos, sebuah kata dari Yunani yang diartikan identik dengan moral atau moralitas. Budi Untung 2012. Sedangkan menurut istilah terminologi, etika sebagai ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran. Jadi etika ialah suatu norma atau aturan yang ada di manusia untuk memandang apakah itu baik atau buruk, atau tengah-tengahnya, nggak baik juga nggak buruk. Oke, next. Ruang lingkup etika. Ruang lingkup etika ini ada 3. Yang pertama, etika deskriptif. Apa itu etika deskriptif? Etika deskriptif adalah etika yang menguraikan dan menjelaskan kesadaran dan pengalaman moral secara deskriptif. Etika ini berhubungan erat dengan kajian sosiologi yang berusaha menemukan dan menjelaskan kesadaran, keyakinan, dan pengalaman moral dalam suatu kultur tertentu. Etika deskriptif sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama sejarah moral dan yang kedua ialah fenomenologi moral. Sejarah moral adalah bagian etika deskriptif yang bertugas untuk meneliti cita-cita, aturan-aturan, dan norma-norma moral yang pernah diberlakukan dalam kehidupan manusia pada kurun waktu tertentu, atau suatu tempat tertentu, atau dalam suatu lingkungan besar menjadi bangsa-bangsa. Sedangkan fenomenologi moral adalah etika deskriptif yang berupaya menemukan arti dan makna moralitas dari berbagai fenomena moral yang ada. Fenomenologi moral tidak membahas apa yang dimaksud dengan yang benar dan apa yang dimaksud dengan yang salah. Oke, next. Yang kedua ialah etika normatif. Apa itu etika normatif? Etika normatif bisa disebut juga dengan filsafat moral filosofi, atau juga bisa disebut dengan etika filsafati, philosophical ethic. Etika moral. Etika normatif dibagi menjadi 2. Yang pertama teori nilai, yang kedua ya teori keharusan. Nah, yang pertama ini membahas tentang mempersoalkan tentang sifat kebaikan. Nilai apakah itu baik atau buruk. Yang kedua teori keharusan ialah membahas tentang tingkah laku. Baik, tidak memandang itu baik atau buruk. Bagaimana tingkah lakunya, seperti itu. Yang ketiga ialah meta etika, meta etika.
Apa itu metaetika? Bisa disebut dengan etika analistik. Meta sendiri dalam bahasa Yunani mempunyai arti melebihi, melampaui. Nah, metaetika ini lebih tinggi kedudukannya daripada etika itu sendiri, yaitu pada taraf bahasa etis atau bahasa yang kita gunakan di bidang moral. Dapat dikatakan juga bahwa metaetika mempelajari logika khusus dari ucapan-ucapan etis dipandang dari segi tata bahasa. Bagaimana ia ngomong, bagaimana ia berucap, itu terlihat. Dilihat dari tata bahasanya. Oke, next. Masuk pada beberapa teori etika. Yang pertama ini menurut Bertens 2013. Menurut Bertens ada teori etika terbagi menjadi empat teori. Teori hedonisme yang pertama dengan tokohnya Aristippos dari Keren sekitar 433 sampai 355 sebelum Masehi. Menurut Aristippos, pemikiran Aristippos, kesenangan sebagai tujuan hidup manusia. Kesenangan itu bersifat badani belaka. Kesenangan aktual, bukan kesenangan dari masa lampau dan kesenangan di masa mendatang. Jadi menurut Aristippos ini, kesenangan yang kita peroleh itu kesenangan yang aktual, yang kita lakukan sekarang, bukan kesenangan yang masa lampau atau akan datang. Dan itu pun hanya bersifat badani. Kemudian menurut Epikuros 351 sampai 270 sebelum Masehi, memandang kehidupan sebagai keseluruhan termasuk juga masa lampau dan masa depan. Kalau tadi Aristippos memandang kesenangan itu hanya aktual, tapi menurut Epikuros ini lebih menyeluruh. Tidak hanya aktual, akan tetapi masa lampau juga dan juga masa depan. Kemudian keinginan alamiah yang perlu, keinginan alamiah yang tidak perlu, dan keinginan yang sia-sia. Keinginan alamiah yang perlu ini seperti makan. Kita perlu makan. Dan kemudian keinginan alamiah yang tidak perlu. Seperti contohnya ya makan yang enak. Makan cukup, nggak perlu enak. Kalau ada nggak apa-apa, seperti itu. Kemudian keinginan yang sia-sia seperti kaya. Nggak perlu kaya. Yang penting cukup. Kemudian Epikuros memperkenalkan pola hidup yang sederhana, tidak berfoya-foya. Ketika pola hidup sederhana sudah tercapai, maka akan tercapai ataraksia atau ketenangan jiwa. Epikuros menekankan bukan hanya mengejar kesenangan, kebahagiaan, akan tapi juga mengejar ketenangan jiwa. Kemudian teori eudonisme dengan tokohnya Aristoteles dari Yunani 384 sampai 322 sebelum Masehi. Menurut Aristoteles, makna terakhir hidup manusia adalah kebahagiaan. Ketika seorang mencapai tujuan terakhir dengan menjalankan fungsinya yang baik, apakah fungsi yang khas dari manusia itu? Apakah keunggulan manusia dibandingkan dengan makhluk yang lain? Menurut Aristoteles, yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain ialah akal, budi, dan atau rasio. Bagi Aristoteles, ada dua macam keutamaan. Yang pertama, keutamaan intelektual dan keutamaan moral. Keutamaan intelektual, sophia atau wisdom dalam Inggrisnya, menyempurnakan langsung rasio itu sendiri. Dengan keutamaan moral, rasio menjalankan pilihan-pilihan yang perlu diadakan dalam hidup sehari-hari. Jadi rasiolah yang memilah-milah
mana yang baik, mana yang buruk. Khususnya keutamaan moral ini dibahas oleh Tertulis panjang lebar. Dalam hal ini, rasio menentukan jalan tengah antara dua ekstrim yang berlawanan, atau dengan kata lain, keutamaan adalah keseimbangan antara kurang dan terlalu banyak. Keutamaan yang menentukan jalan tengah itu disebut dengan kebijaksanaan praktis. Ini menurut Aristoteles. Kemudian menurut Aristoteles lagi, manusia adalah baik dalam arti moral jika selalu mengadakan pilihan-pilihan rasional yang tepat dalam perbuatan-perbuatan moralnya dan mencapai keunggulan dalam penalaran intelektual. Orang seperti itu adalah orang yang bahagia. Kebahagiaan itu disertai kesenangan juga, walaupun kesenangan tidak merupakan inti yang sebenarnya dari kebahagiaan. Next, teori yang ketiga, yakni utilitarianisme, dengan tokohnya David Hume, Jeremy Bentham, dan John Stuart. David Hume sendiri ialah orang yang memberi sumbangan penting ke arah perkembangan aliran ini. Kemudian diperdalam oleh Jeremy Bentham dan diperdalam lagi oleh John Stuart Mill dari Inggris. Menurut Jeremy, utilitarianisme ialah dasar etis untuk memperbarui hukum Inggris, khususnya hukum pidana. Ia berpendapat bahwa tujuan hukum adalah memajukan kepentingan para warga negara dan bukan memaksa perintah-perintah ilahi atau melindungi yang disebut hak-hak kodrati. Moralitas suatu tindakan harus ditentukan dengan menimbang kegunaannya untuk mencapai kebahagiaan umat manusia. Dengan demikian, Bentham sampai pada the principle of utility yang berbunyi the greatest happiness of the greatest number, yang artinya kebahagiaan terbesar dari jumlah orang yang terbesar. Prinsip ini menjadi norma untuk tindakan-tindakan kita pribadi maupun untuk kebijaksanaan pemerintah, misalnya dalam menentukan hukum pidana. Menurut Bentham, prinsip kegunaan tadi harus diterapkan secara kuantitatif belaka, karena kualitas kesenangan selalu sama. Satu-satunya aspek yang bisa berbeda adalah kuantitas. Ini menurut Bentham. Sedangkan menurut Stuart berbeda. Kalau tadi menurut Bentham kesenangan hanya diukur dari segi kuantitatif, berbeda dengan Stuart Mill. Menurut Stuart Mill, kesenangan diukur dari segi kuantitatif dan kualitatif. Karena kenapa? Kualitas perlu dipertimbangkan juga karena ada kesenangan yang lebih tinggi mutunya dan ada yang lebih rendah. Jadi kesenangan itu tidak selalu tinggi, ada yang rendah. Kualitas juga mempengaruhi. Menurut Stuart Mill, kebahagiaan yang menjadi norma etis adalah kebahagiaan semua orang yang terlibat dalam suatu kejadian, bukan kebahagiaan satu orang saja yang barangkali mempunyai status khusus. Menurut perkataan Stuart Mill, everybody to count for one, nobody to count to more than one. Dengan demikian, suatu perbuatan dinilai baik jika kebahagiaan melebihi ketidakbahagiaan, di mana kebahagiaan semua orang terlibat dihitung dengan cara yang sama. Kemudian teori deontologi,
Apa itu deontologi? Deontologi adalah suatu sistem etika yang tidak mengukur baik tidaknya suatu perbuatan berdasarkan hasilnya, melainkan semata-mata berdasarkan maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut. Contohnya seorang koruptor, dia tidak menganggap tidak memperdulikan omongan orang lain, dia menganggap benar dirinya sendiri, tapi tidak tidak melihat itu buruk atau jelek, pokok baik untuk dirinya sendiri. Dia tidak memikirkan itu buruk untuk orang lain. Seperti itu mungkin. Kemudian deontologi ini tokohnya ialah Iken dan W.D. Ross. Menurut Iken sendiri ialah seorang pemikir terbesar di bidang filsafat moral. Menurut Iken, yang bisa disebut baik dalam arti sesungguhnya hanyalah kehendak yang baik. Semua hal lain disebut baik secara terbatas atau dengan syarat. Contohnya seperti kesehatan, kekayaan, dan kecerdasan adalah baik jika digunakan dengan baik oleh kehendak manusia. Tapi jika dipakai oleh kehendak yang jahat, semua hal itu bisa menjadi jelek sekali. Bahkan keutamaan-keutamaan bisa disalahgunakan oleh kehendak yang jahat. Kemudian pemikiran moral Kant ini menyimpulkan otonomi kehendak. Yang dimaksudkan dengan otonomi kehendak adalah rasio manusia secara umum membuat hukum moral dan kehendak menaklukkan diri kepadanya. Setelah menemukan otonomi kehendak, kemudian Ikan menemukan kebebasan manusia. Sebenarnya kebebasan manusia dengan otonomi kehendak ini sama saja. Sebab kebebasan adalah kesanggupan untuk bertindak terlepas dari penguasaan oleh sebab-sebab asing. Menurut Kant, kebebasan tidak berarti bebas dari segala ikatan, tapi sebaliknya manusia itu bebas dengan mentaati hukum moral. Jadi nggak sekarepe dhewe. Kemudian menurut W.D. Ross, kewajiban itu selalu kewajiban prima facie atau pada pandangan pertama saja. Artinya suatu kewajiban untuk sementara dan hanya berlaku sampai timbul kewajiban yang lebih penting lagi yang mengalahkan kewajiban yang pertama tadi. Kemudian prima facie ini sudah disusun dari 7 kewajiban yang disusun oleh W.D. Ross ini. Yang pertama kewajiban kesetiaan, yang kedua adalah kewajiban ganti rugi, yang ketiga kewajiban terima kasih, yang keempat kewajiban keadilan, yang kelima kewajiban berbuat baik, keenam kewajiban mengembangkan dirinya, yang ketujuh kewajiban untuk tidak merugikan. Ini sudah sangat baik pemikiran dari W.D. Ross, karena sepertinya sudah masuk semua, meskipun menurut beliau hanya prima facie, tapi menurut saya sudah baik. Menurut Ross, setiap manusia mempunyai intuisi tentang kewajiban-kewajiban di atas tadi. Artinya semua kewajiban itu berlaku langsung bagi kita, tapi kita tidak mempunyai intuisi, terkadang tidak mempunyai intuisi tentang apa yang terbaik dalam situasi konkret di mana beberapa kewajiban berlaku sekaligus. Dalam keadaan itu kita harus memanfaatkan fungsi lain dari akal budi selain intuisi, yaitu penalaran, reasoning. Kita harus mencari alasan rasional kenapa kita harus melakukan itu, kenapa kita harus melakukan itu semua. Kita harus berpikir rasional, artinya yang meyakinkan bagi akal budi untuk menentukan kewajiban mana yang harus dipilih.
sehingga kewajiban lain harus kalah terhadap kewajiban yang dinilai paling penting. Oke, next. Yang pertama ini yang kedua, menurut Gordon Graham 2010 dan dalam Edi Suryanto 2017, menurut Gordon ini lebih banyak, tadi kan hanya 4, ini ada 8 teori dalam bukunya Eight Theories of Ethics. Oke, yang pertama hedonisme. Ini tokohnya John Stuart. Kalau tadi di yang pertama Bertrand tadi, John Stuart masuk pada teori utilitarianisme, sekarang dimasukkan pada hedonisme. Kenikmatan merupakan kebaikan alamiah yang satu-satunya kebaikan, sedangkan rasa sakit adalah keburukan alamiah. Karena ada kata-kata kebaikan di situ, kebaikan mengalahkan semuanya, maka dianggap hedonisme. Kenikmatan dan rasa sakit merupakan inti dari kehidupan yang baik. Kemudian tidak usah dibahas, teori hedonisme sudah dibahas di atas. Dan teori utilitarianisme, kebahagiaan dan bukan kenyamanan sosial, tindakan terbaik adalah tindakan yang menghasilkan kebahagiaan terbesar. Oke, langsung next, ketiga, teori egoisme. Apa itu teori egoisme? Egoisme berasal dari kata ego, bahasa Latin ego, yang berarti aku. Gagasan ini adalah gagasan tertua yang setua sejarah filsafat itu sendiri, karena tokohnya ialah Plato. Egoisme meyakini bahwa apapun yang dipikirkan atau dirasakan orang, aku akan menerima saran dan ajuan, mencari sesuatu dan melakukan tindakan hanya sepanjang aku menginginkan hal tersebut. Jika tidak menginginkan, berarti tidak akan dilakukan, tidak akan diterima. Egois memang. Oke, next. Teori naturalisme. Ini sama dengan eudanisme tadi, hanya berbeda bahasa. Next saja. Yang kelima ialah teori eksistensialisme. Apa itu? Ialah salah satu kekhasan manusia merupakan objek fisik, dengan demikian dalam dirinya sendiri, sekaligus merupakan makhluk yang sadar, dengan demikian berada untuk dirinya sendiri. Dengan kata lain, tidak peduli sekeras apapun ia berupaya untuk memikirkan diri ia sendiri sebagai objek fisik yang berada di tengah seluruh benda di dunia ini, kesadaran ia selalu mengalir bebas. Kesadaran selalu menjadi subjek, bukan objek. Oke, next. Kemudian nomor 6, teori Kantianisme mengontraskan nasib baik Verwillen dengan tindakan baik. Seseorang yang tidak memiliki prinsip untuk bertindak baik bisa mendapatkan nasib baik. Dengan artian orang jahat pun bisa bernasib baik, bukan hanya orang yang buruk. Jadi nasib baik tidak bisa ditentukan dengan tindakan seseorang. Kadang orang itu baik bernasib buruk, kadang orang itu jahat bernasib baik, dan seterusnya. Oke, kemudian teori kontraktualisme. Terdapat dua konsep dalam teori ini. Yang pertama, kondisi alamiah, state of nature.
Dan yang kedua ialah kontrak sosial, social contract. Sebenarnya kedua konsep ini sama saja. Strategi umumnya adalah sama, eksperimen pikiran, di mana ia tidak diajak untuk mengabstraksi struktur sosial dan politik dan merasionalisasikan kondisi alamiah ini, menyingkap basis rasional kontrak sosial yang akan mengatur relasi antara berbagai individu dalam masyarakat. Ketika kontrak sosial berada pada tempatnya, kontrak tersebut membuat basis hukum dan moralitas dan dapat dipakai sebagai latar dari kewajiban sosial ia untuk memikirkan dan mengakomodasi kebutuhan orang lain. Kemudian yang terakhir ialah teori religius, yakni kembali kepada kehendak otoritatif Tuhan. Kalau orang Islam ya kembali kepada Allah. Cari Allah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.